Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, apa kabar? Saya doakan semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat berusaha mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share pada sahabat saudara semua. Siang ini kebetulan kami sudah melakukan kegiatan semua, sudah memberi makan. Ini kita observasi terhadap ternak-ternak kita. Kita keliling-keliling kandang, kita amati apakah ada betina yang minta kawin, atau mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada sesuatu hal yang kiranya perlu dikerjakan. Pastinya kita setiap hari selalu observasi terhadap ternak kita, baik cembenya maupun betinanya. Ini kita dapatkan satu indukan ini agak gelisah. Ini agak gelisah, ekornya dikipas-kipaskan. Ini temennya sudah sama berbaringan atau tiduran. Ini masih mondar-mandir, teriak-teriak. Ini masih mondar-mandir, teriak-teriak, dan ekornya dikipas-kipaskan. Ya, ini dikipas-kipaskan, dan di pulpanya kita dapatkan ini ada lendir. Di pulpanya itu ada lendir, dan kambingnya terus berteriak-teriak. Ini kayaknya kambing ini birahi, ini perlu untuk dikawinkan. Jangan amati, teman-teman semua bisa diamati bagaimana kambing ini selalu teriak-teriak. Temennya sudah sama istirahat, ini masih teriak-teriak ya. Nah, ini mondar-mandir terus, teriak-teriak terus. Oh ya, teman-teman semua, ini saya perkenalkan dari kandang Apang. Alamatnya ada di Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ya, ini tempatnya di lereng Wilis, wilayah timur. Ya, di lereng Wilis, wilayah timur, kami berada di pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 600 dpl. Jadi di wilayah pedesaan. Jadi ini usaha yang cocok untuk wilayah pedesaan. Jadi kami pelihara kambing, ya. Pastinya dengan pelihara kambing, kami ini mencari keberkahan dari rezeki, mencari rezeki, ya, untuk memberi nafkah keluarga. Ya, itu tadi. Jangan lupa alamat kami di Desa Krosok, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Ya, teman-teman monggo silakan mampir, kita bisa ngopi bareng, bersilaturahmi ya di tempat kami. Mari kita lihat ini tetangga-tetangganya coba. Nah, ini sudah tiduran. Ini juga sama, ini sudah tiduran karena sudah sarapan pagi tadi. Ini tetap betina yang satu ini masih teriak-teriak. Kalau ini berdiri tapi kan diam. Ya, monggo bisa dibedakan ya. Ini juga sama, sudah santai-santai tiduran. Ya, itu kelihatan teman kerja saya itu yang membersihkan kandang sebelah.
ini juga sama tiduran. Ini juga, ini bertiga, ratu induknya dengan dua anaknya ini juga sama lagi, santai-santai istirahat. Ini juga santai. Cuma itu tadi, ya itu tadi kita dapatkan tanda-tanda dari betina yang minta kawin atau betina yang birahi. Untuk teman-teman semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita mengetahui tanda-tanda betina yang birahi. Tanda-tanda kambing betina yang birahi, yang pertama yaitu yang kita dapatkan sering mengangkat ekornya atau mengibas-ibaskan ekornya. Tanda yang kedua atau yang berikutnya, soalnya tandanya banyak ya, setiap individu atau setiap ekor kambing itu tidak sama. Oke. Jadi tanda-tandanya yang tadi saya sampaikan, mengangkat ekor dan mengibas-ibaskan. Selanjutnya teriak-teriak atau mengembe dengan nada yang melengking panjang, ya, itu suara betina yang birahi. Untuk teman-teman semua peternak-peternak yang sudah terbiasa mendengarkan suara lengkingan kambing atau betina minta kawin, pastinya teman-teman sudah hafal. Ini suaranya kurang lebih seperti betina yang ada di video ini. Ini suaranya mengembi panjang dan berulang-ulang. Terus juga bila dalam kandang koloni seperti ini ada dua indukan ya, dalam satu kotak ini, satu petak ini kan ada satu kotak ini ada dua indukan dan dua anak. Biasanya suka menaiki ya. Dalam koloni gitu biasanya suka menaiki temennya sesama betina. Terus juga kita dapatkan yang lebih detail, vulva itu membengkak dan kemerahan. Membengkak dan kemerahan. Juga di vulva itu terdapat cairan bening ya, vulva itu mengeluarkan cairan bening. Nanti di akhir masa birahi cairan itu akan berubah agak keruh atau warnanya agak keputih-putihan. Untuk nafsu makannya biasanya menurun karena dia cuma mengembik-embik dan gelisah muter-muter gitu, jadi nafsu makannya menurun. Jadi itu tanda-tanda dari kambing betina yang birahi, kurang lebih seperti itu. Karena setiap kambing betina itu karakternya tidak sama, tidak sama ya, kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Mungkin muncul satu atau dua dari tanda-tanda tanda-tanda kambing betina birahi. Atau orang Jawa biasanya sering disampaikan yaitu abang abuh anget ya, biasanya pakai istilah abang abuh anget pada vulvanya. Tapi masa kita harus memegang untuk melihat itu anget atau enggak anget? Itu dalam bahasa Indonesianya hangat ya. Kalau abuh itu bengkak, abang itu ya memerah seperti pink, itu merah muda. Untuk betina muda, artinya belum pernah beranak, biasanya siap dikawinkan itu berusia 6 sampai 10 bulan untuk pertama kali bisa dikawinkan. Dengan syarat perkembangannya normal, sehat, dan dia sudah birahi minta dikawinkan. Untuk betina atau indukan itu masa siklusnya antara 18 sampai 21 hari. Terus juga masa ovulasinya itu antara 24 sampai 28 jam. Jadi waktu yang
tepat untuk mengawinkan, yaitu antara 24 sampai 28 jam pada kambing betina yang birahi. Selanjutnya itu tadi kan kita sudah mendapatkan satu kambing yang sedang birahi. Selanjutnya jangan disia-siakan kesempatan ini. Kalau sudah waktunya, anaknya kurang lebih usia 3 bulan, jangan disia-siakan, segera kawinkan betina tadi ya. Ini teman saya sedang mengambil untuk dibawa turun untuk dikawinkan ya. Ini sedang proses diambil ya, pengambilan dari tempatnya. Ini mau diturunkan, nanti akan dikawinkan di tempat yang sudah kita sediakan. Yang perlu diperhatikan teman-teman, yang lebih aman bukan berarti mengawinkan di atas, tidak boleh. Kalau kami yang lebih aman itu di bawah, karena kita pernah kejadian mengawinkan di atas geladakan gini. Ini betina ini berdirinya tidak kokoh waktu dinaiki sama pejantan. Akhirnya kaki belakangnya itu istilahnya kepelengkang ya. Kepelengkang itu jatuh dan kaki itu mengarah ke belakang. Jadi mungkin ada yang ligamennya suwek ya, ligamennya robek. Mohon maaf ya kecampuran bahasanya. Ada yang ligamennya robek ya. Ligamen itu ya yang menghubungkan antara tulang dan otot daging ya, itu ada yang robek. Akhirnya kambing itu kesulitan jalan atau jalannya terganggu, nyeri ya. Ini proses diturunkan ya. Ini kita punya penjepit ya. Kita taruh di jepitan ya. Mohon maaf ini jam 10 jadi agak panas teman-teman ya. Ini dijepit di situ tali. Tujuannya penjepitan ini agar betina ini tidak banyak gerak. Kadang-kadang juga ada kalau masa birahinya itu masih awal, biasanya kalau direspon sama pejantan atau dinaiki yang pejantan itu kadang-kadang tidak mau ya, kadang-kadang tidak mau atau mungkin banyak gerak jadi sulit ya. Itu yang satu itu ikut itu tadi karena pintunya masih terbuka nih. Dan ini teman saya ini sedang mengambil pejantannya nah, kita menggunakan bur ya, ini seperti itu langsung hati-hati ya, seperti itu teman-teman perhatikan. Nah, ini didekatkan apa yang terjadi ya, dia merespon ya, baik betina maupun jantannya ini merespon ya seperti itu. Dan biasanya langsung naik ya, itu ya. Kadang-kadang juga seperti itu perlu dibantu ya, tapi ditunggu aja dan kita tunggu. Belum bisa juga, belum masuk saudara ya. Ini masuk dan biasanya perlu istirahat beberapa waktu karena pejantan yang kita gunakan ini sudah berumur antara 6 sampai 7 tahun, kayaknya sudah 6 tahun lebih ini usianya. Jadi sehari maksimal cuma 2 betina nah, biasanya kita mengawinkan pakai pejantan ini sehari itu maksimal 2 ya, 2 kali 2. Biasanya satu betina ini 2 kali kena ya, 2 kali kena. Biasanya juga menunggunya agak lama, kita harus sabar karena jantan yang pertama ini sudah berumur 6 tahun lebih kalau ingat saya ini, sudah 6 tahun lebih. Jadi kita harus
agak telaten, karena kita sebenarnya punya 3 pejantan. Kita punya 3 pejantan. Yang paling tua ini tugasnya yaitu mengawini kambing-kambing lokal. Ya, kita akan mencetak F1-nya. Nanti kalau untuk pejantan satunya lagi atau berikutnya itu akan mencetak F2-nya. Ya, dari F1 dikawinkan dengan pejantan berikutnya, ini akan mencetak F2. Dan yang F3 sementara kita belum punya anakan yang F2 dewasa. Ini masih usia 3 bulan 4 bulan untuk yang F2-nya. Ya, calon betina F2-nya masih usia kurang lebih 4 bulan. Ya. Ini kita menunggu dengan sabar karena ini usianya dari pejantan ini sudah lumayan banyak, tapi ini masih bisa untuk mengawinkan, masih agresif. Biasanya kita memandikan pejantan ini 1 bulan sekali, karena kalau kelamaan tidak dimandikan juga akan menurun kesehatannya. Dan biasanya kalau untuk mengawinkan ini males ya. Ini teman-teman semua, untuk pejantan ini berat badannya kurang lebih 70 kilo. Ini kalau posisi di tanah atau di lantai di bawah seperti ini betinanya itu berdirinya lebih kokoh. Istilah Jawanya lama ya. Berdirinya itu lama, jadi meskipun pejantannya berat badannya seperti 70 kilo, tapi dia masih bisa menumpang ibunya atau menyangga bila dinaiki pejantan. Ini pejantan full blood yang pertama kali di kandang ini ada ya. Kami di kandang abang ini ya, kita sebut kandang abang karena suka sama kambing yang warnanya merah ya. Sebenarnya kambing itu warna coklat, tapi orang menyebutnya di sini kambing merah atau wedus warnanya abang, wedus yang rupanya abang gitu. Ya. Kita mencetak crossbur itu karena banyak permintaan dari konsumennya kandang abang ini. Kalau mau menyembelih selalu yang ditanyakan ada crossburnya ya, ada barang atau ada kambing yang siap disembelih tapi crossbur. Karena sudah terbukti dari testimoni konsumen kami, crossbur itu karkasnya atau dagingnya itu lebih banyak. Kalau buat kegiatan itu bisa hasilnya banyak, nggak perlu nambah lagi, cukup daging kambing itu aja, nggak perlu nambah daging lainnya. Nah, itu testimoni dari konsumen kami. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman lain, ada mungkin ada pendapat bahwa kambing lokal lebih banyak, atau mungkin dari kambing Bligon lebih banyak. Monggo itu dari pengalaman panjenengan. Dari pengalaman kami itu crossbur menurut konsumen kami itu hasilnya lebih baik di dagingnya ya. Makanya itu kami semangat untuk menyilangkan kambing-kambing lokal ini dengan bur full blood ya. Nanti pastinya juga kita sebagai peternak, dari perkembangan cembe-cembenya itu juga perkembangannya bagus ya, dari bulan ke bulan itu kenaikannya berbeda sama kambing lokal ya. Berbeda dengan kambing lokal artinya dengan pejantan lokal, betina lokal, pejantan lokal itu hasilnya berbeda dengan
betina lokal dan pejantan crossbur. Ini kita sudah beberapa saat, kurang lebih sudah 20 sampai 25 menit ini kita menunggu kok belum naik juga. Ini karena suhu di sini saat ini sedang panas ya, ini kelihatan dari bayangan sinar matahari tepat di atasnya itu ya. Jadi mungkin kepanasan ya. Jadi udah capek kepanasan ya. Karena sudah hampir jam 11 ini ya. Pas panas-panasnya. Tapi memang kita sempatnya ini jam segini kita ketahui tadi, terus kita kawinkan ya. Ayo naik lagi. Belum merespon juga, masih seperti itu. Ya karena kambing tua kita harus telaten juga untuk mengawinkan. Belum juga berespon lagi, masih menunggu ya sahabat-sahabat ternak semua. Sambil menunggu teman-teman, saya ingatkan lagi untuk tanda-tanda tadi yang kambing betina birahi, yaitu sering mengangkat ekornya atau mengimbas-ngibaskan ekornya, sering berteriak-teriak ya dengan nada yang panjang melengking, kadang suka menaiki temennya sama betina, dan juga vulvanya membengkak dan kemerahan, juga vulva mengeluarkan cairan bening. Di akhir birahi nanti akan agak putih atau keputih-putihan gitu. Juga kambingnya gelisah, nafsu makan menurun, itu tanda-tanda dari kambing betina birahi. Terus untuk masa siklusnya, siklus itu dari masa birahi saat ini sampai birahi berikutnya itu disebut siklus ya, itu antara 18 sampai 21 hari. Selanjutnya ovulasi, masa suburnya antara 24 sampai 28 jam yang ditandai dengan tanda-tanda birahi tadi. Itu teman-teman yang perlu dengan perhatikan. Selanjutnya teman-teman semua, ini mengingatkan teman-teman semua, semoga channel ini bermanfaat dan kami semangat untuk mengupload video lagi. Monggo silahkan subscribe, aktifkan lonceng biar nanti kalau kami upload video dengan tidak ketinggalan. Juga like and share ke teman sesama peternak ini biar menambah ilmu dan wawasan atau sharing ya, bertukar pengalaman karena kita sebagai peternak merawat makhluk hidup itu unik jadi satu sama lain kemungkinan juga ada perbedaan itu dikatakan unik itu karena tidak ada yang sama persis. Teman-teman semua, mungkin ini perlu, kayaknya kambing betinanya ini perlu dilepas biar jalan-jalan ya. Kayaknya sejak tadi kita tunggui juga tidak merespon ya, yang jantan ini, yang jantan tidak merespon, tidak mau menaik
ya. Coba dilepas aja ini mungkin ya, biar jalan-jalan, biar rileks ya. Ini juga masih belum ya. Coba Wit dilepas Wit. Coba iya lepas saya. Coba kita lepaskan dari kepitan biar betinanya jalan. Siapa tahu nanti dengan berjalan gitu betinanya kelihatan seksi dan pejantannya tertarik lagi untuk naiki lagi. Biasanya kita itu kalau dikepit nggak mau kita jalankan, itu biasanya mau lagi. Ini coba diputer-puter jalan-jalan ya, biasanya mau biasanya ya. Ini respon lagi ya. Alhamdulillah, ini sudah yang kedua kayaknya. Gini sudah cukup Wit. Kembalikan aja wis. Tunggahnya meneh. Tunggahnya. Tuh ya, itu biasanya langsung kembali ke kandangnya, sudah lari ke kandangnya. Tadi teman-teman semua, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan video saya ini bermanfaat untuk dengan peternak pemula. Tetap semangat berusaha, semoga menjadikan keberkahan dari ternak kita ini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kiranya ada kurang berkenan. Dan saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe channel Kandang Apang, aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan. Nanti akan saya share video berikutnya, yaitu bagaimana kita mengenali kambing-kambing yang sudah masa birahi atau sudah siklusnya, sudah waktunya tapi tidak ada tanda-tanda birahi. Salam ternak, tetap semangat mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari rezeki yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.